Mbak, kalau pakai air cucian beras apalagi yang udah bermalam gitu, bukannya bikin busuk anggrek bulannya ya? Apakah akarnya nggak jadi busuk? Apakah daunnya nggak jadi busuk? Hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Ini mah anggrek suntikan ya, Bu. Pada video ini aku mau ngomongin lagi mengenai air cucian beras yang aku gunakan sebagai pupuk untuk anggrek-anggrekku. Kalau di hadapanku ini anggrek bulan. Nah, waktu itu aku bikin video tentang pengalamanku pakai pupuk dari air cucian beras ya, nggak perlu pakai pupuk macam-macam, bisa juga berbunga anggreknya, gitu ya. Nah, terus ada yang nanya, itu air cucian beras apa nggak bikin busuk anggrek bulan, Mbak? Gitu. Terus apakah akar anggrek bulan yang nggak busuk ya dikasih air cucian beras apalagi yang udah bermalam gitu ya. Nah, jadi pada video ini saya mau menjelaskan lebih lanjut lagi apa sih yang bisa bikin anggrek bulan itu busuk akar ya. Ikuti videoku sampai selesai ya. Kan waktu di video itu aku bilang ya, untuk anggrek bulan, anggrek Paphiopedilum dan anggrek-anggrek lain ya, aku pakainya pupuk anggrek alami dari air cucian beras, itu juga bisa bikin berbunga guys. Jadi uang buat beli pupuk kimia, beli pupuk MPK dan segala macamnya mendingan dipakai buat beli anggreknya. Nah, terus aku taruh di jerigen 5 liter ini air cucian beras yang udah disaringnya. Kalau punya pupuk alami lainnya, bahan alami lainnya dari dapur, kayak nih ya, rendeman kulit pisang, boleh dicampurin ya. Jadi ini udah 4 hari ya. Tuh bagus banget loh kandungan potasium di dalam kulit pisang ini guys ya. Tapi ini jarang-jarang aku pakai sih, soalnya kadang aku nggak suka makan pisang, ya udah nggak aku beli. Anak-anakku lagi nggak mau makan pisang, yang nggak aku beli. Tapi ada masanya kita lagi pengen tiap hari makan pisang ya, ku manfaatin. Selain ku keringkan kulit pisangnya, ada juga yang ku rendam air begini minimal 4 hari. Terus saatnya mau siram anggrek ya, aku campurin. Nah, nanti buat menuhin 5 liternya pakai air hujan bisa, pakai air akuarium bisa ya. Kalau nggak ada ya udah pakai air keran ya. Nah, ini disaring dulu ya, supaya tuh yang hancur-hancuran kulit pisangnya nanti nggak kesiram, nggak tertahan di media tanam anggreknya, ntar malah bisa bikin jamuran gitu ya. Jadi hanya cairan dari air cucian beras sama dari kulit pisang yang dipakai. Gini doang ya, 200 ml doang dari hasil dari hasil rendeman kulit pisangnya. Nah, ini aku nggak buang, aku lemparin ke tempat kompos ya, buat ditimbun tanah lagi. Nanti aku melihara cacing juga buat bikin kompos. Dicampurkan. Kalau ada rebusan kulit bawang merah juga bisa dicampurin, tapi tetap ya pakai takaran yang sesuai itu ya. Aku belum bikin stok, jadinya ini bisa pakai air yang lain ya. Di air cucian beras ini guys ya, banyak banget ya zat aktifnya yang bagus buat tanaman. Kalian pernah beli vitamin B1 yang bermerek? Di dalam air cucian beras ini juga ada ya. Kemudian ada apanya lagi, ada unsur N-nya, ada yang bisa bikin untuk anggreknya subur ya. Nggak usah diraguin lagi. Bahkan ini air cucian beras ya, atau yang disebut juga ailery, udah dijadiin penelitian bolak-balik sama mahasiswa pertanian. Ya, jadinya jangan ragu lagi untuk pakai air cucian beras untuk anggrek kalian dan untuk tanaman hias lainnya ya. Mau tanaman buah dalam pot juga. Tapi pada video ini aku mau ngomongin mengenai anggrek bulan ya. Air cucian berasnya itu bukan penyebab kenapa anggrek bulan busuk akar atau busuk daun.
Justru air cucian beras itu apalagi yang udah bermalam ya, itu ada bakteri baiknya yang bisa mencegah penyakit karat pada anggrek dan tanaman hias lainnya. Nah, yang bisa bikin busuk akar anggrek bulan itu adalah penyiraman yang berlebihan. Misalnya akar anggrek bulannya belum kering, terus kita siram. Tanda akar anggrek bulan yang masih basah itu kalau akarnya udah hijau. Kalau akarnya masih hijau maksud saya, tapi kalau udah kering, warnanya abu-abu, kayak begini tuh. Nah, ini udah seminggu ya, jadi ini butuh disiram ya, karena pakai pot transparan kelihatan ya, tapi kalau nggak pakai pot transparan, pakai feeling guys. Kalau di Indonesia bisa 2-3 hari sekali untuk anggrek bulan disiramnya, dan itu juga tergantung media yang kalian gunakan. Ini saya pakai media cacahan pinus ya. Nah, ini dari kuterima beli online itu, ini hadiah sih, ini hadiah sayang. November 2020, sekarang ini 24 Mei 2021. Sejak kuterima belum pernah diganti media tanamnya karena aku lihat baik-baik aja. Dan ini karena aku beli dari nursery anggrek ya, makanya aku nggak khawatir karena memang udah dikasih media tanam yang oke banget ya, dan bisa di repotting kalau udah selesai berbunga atau 2-3 tahun kemudian ya. Ini saya biarkan karena setelah berbunga ini terus berbunga lagi tuh ya. Nah, yang ku khawatir adalah anggrek bulan yang ini ya, anggrek bulan yang biru ini, tapi ini birunya nggak ada disuntik ya guys. Tuh, di sini disuntik, di sebelah sini juga ada disuntik ya. Ada video khusus aku ngomongin anggrek bulan biru ini gimana bikinnya. Nah, ini ku beli di supermarket ya. Bedanya beli anggrek di supermarket sama di nursery anggrek jelas beda, karena kalau yang di nursery anggrek itu dia dirawat dengan baik ya. Sedangkan yang di supermarket itu dipajang sampai ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli ya dia akan mati karena nggak disiram di supermarketnya. Jadi bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan nggak disiram dan mati dengan sendirinya gitu ya supermarket. Makanya ya emang murah-murah yang di supermarket itu ya, karena anggrek bulan ini anggrek sejuta umat kalau di Jerman ya, banyak banget yang kayak begini yang hibrid. Tapi kalau yang begini yang agak-agak unik ya, yang big clip ini dia belum pernah kulihat ada dijual di supermarket. Nah, ini aku khawatir karena ini medianya sangat halus ya. Kenapa dibikin sangat halus? Karena di supermarket itu kan seperti yang aku bilang tadi, itu dia nggak disiram sampai laku terjual. Jadi lihat deh ya, media tanamnya tuh halus banget, entah dipakein tanah atau kokopet gitu ya. Nah, ini aku khawatir karena kalau dia masih basah banget terus aku siram, nih lihat di sini akarnya udah mulai ada yang agak-agak mau hitam gitu ya, busuk ya tuh. Dan ini belum aku repotting sejak aku beli sebulan lalu karena dia masih berbunga. Jadi kalau anggrek bulan lagi berbunga jangan direpotting, nanti stres selesai masa berbunganya gitu. Nah, jadi aku ngakalinnya ada, aku lihat ini akarnya, kalau akarnya dia masih hijau, jadi aku nggak siram dulu gitu. Jadi ini bisa 10 hari atau bahkan 2 minggu kemudian baru dikasih air ya, karena dia halus banget medianya ya. Nah, ya, yang ini juga aku sebenarnya agak-agak khawatir karena di bagian tengahnya mulai basah banget dan mulai lumutan ya. Khawatir akarnya busuk, makanya aku lebih jarangkan lagi yang ini karena kan pakai cadangan juga ala semi hidro gitu ya. Kita tetap dipantau ada yang bermasalah nggak pada daunnya gitu ya. Nah, ini dia nanti yang kering dilepas ya, kemudian dia lihat dan numbuh akar baru, akar. Kemudian di sini tuh mulai muncul spike, dan yang sebelah sini kayaknya nih yang ini akar lagi. Nanti kalau udah mulai numbuh daun baru lagi, jadi daun yang jeleknya ini akan kulepas ya, dan dia mulai kelihatan agak kuning, tapi biarin aja sampai lepas sendiri. Nggak perlu khawatir kalau ngelihat anggrek bulan akarnya pada numbuh kayak begini. Maksudnya nggak usah khawatir tanamannya kok jelek banget daunnya ya, nggak sehat gitu. Tapi lihat ada akar-akar baru yang numbuh
ya. Jadi jangan di-repotting lagi, ntar tanamannya stres. Ya. Nah, yang perlu diperhatiin adalah lebih jarangin lagi pemberian airnya kalau pakai sphagnum moss, ya, atau pakai akar kadaka, ya. Tapi sphagnum moss sama akar kadaka itu yang lebih banyak nyimpen air sphagnum moss yang kayak aku pakai ini, nih, ya, yang di bagian tengahnya. Nah, ini aku bikin sphagnum moss karena dia akarnya waktu itu pendek, gitu ya. Kalau akarnya pendek ya, ntar gimana bisa tanamannya survive gitu, lebih lembab. Nah, setelah numbuh-numbuh akar baru gini, ntar ya, aku bisa repotting lagi. Tapi jarak antara repotting pertama sama repotting kedua jangan baru 3 minggu gitu ya. Baru 2 minggu udah, aduh tanamannya ini kenapa gitu. Enggak. Jadi tunggu paling enggak 2 bulan sambil dilihat kalau anggrek bulannya itu baik-baik aja. Dalam arti setelah 2-4 minggu repotting pertama numbuh akar, nah udah. Jadi nggak perlu khawatir guys, gitu ya. Nah, begini cara saya memberikan air untuk anggrek-anggrek saya. Ya, menyiramnya begini. Ntar ada yang bilang lagi, menyiramnya kok begitu? Menyiram anggrek tuh maksudnya disiram dikucur begitu. Tapi kan karena aku rawatnya indoor ya, Bu. Tuh, di situ. Jadi kalau pakai siraman kembang dikucurin ya airnya melebar kemana-mana. Ya, jadi kayak begini. Ya, aku rendam sekitar 5 menitan atau 7 menitan. Ya, kayak gini. Tuh, ya. Nah, itu nanti airnya akan meresap ke media tanamnya dan demikian aku nggak perlu siram anggreknya tiap hari. Seminggu sekali kulakukan, kecuali kalau potnya kecil-kecil kayak begini. Ya, itu bisa 2 kali dalam seminggu harus disiram karena pot kecil tentu saja lebih cepat kering. Tapi kalau yang ala semi hidroponik, ya semi hidro ada cadangan airnya. Tuh, kalau yang semi hidro ada cadangan airnya begini ya, kita lihat kalau airnya udah habis gitu ya, udah kering, apalagi akarnya udah sampai warna abu-abu, nah itu berarti butuh air. Ya, apalagi kalau udah enteng. Ini masih berat. Tapi aku ini mau repotting deh, soalnya kayaknya udah berapa lama ya. Ini seedling ya. Nih kayak begini. Tuh, aku rendam ya. Kemudian ini anggrek bulan. Kemudian ini anggrek papio, ya. Ini anggrek bulan variegata, ya. Dan ntar kalau udah 5 menitan, 7 menitan, diangkat potnya, ditiriskan, airnya balikin lagi ke tempat semula gitu aku siramnya ya. Nah, air yang dipakai buat ngerendamnya itu kalau kulihat ku angkat gitu nggak ada kelihatan terbang-terbang entah hama ya. Itu aku siramkan untuk tanaman di luar rumah gitu ya. Kayak untuk mawar, untuk gladiol, dahlia, pokoknya segala macam yang di luar rumah gitu. Cuma kalau kulihat ada media tanam anggrek kayak keikut terlarut di airnya, nah itu aku saring dulu. Nih anggrek bulannya. Sebelum berbunga, saat berbunga, selesai berbunga, sama aku kasihnya air cucian beras sama pupuk dari rebusan kulit bawang merah bawang putih. Ini ada jendolan lagi mau akar keluar nih sini. Tuh udah segar ya. Tuh segar dia. Nah, pakai pupuk alami juga bisa guys ya. Nah, ditirisin gini. Nah, balikin ke tempat semula.